Selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dengan saya dalam program Saya dan PKLU Membaca Alkitab Bersama. Perkenalkan, nama saya Frida Latubesi, anggota PKLU Jemaat GPIB Menara Kasih, Bekasi. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, malam hari ini Jumat 13 Juni 2025 kita akan membaca Alkitab bersama yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tapi sebelum kita membaca, mari kita satu dalam doa untuk memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami Oma Opa sepanjang hari ini. Kami akan membaca Alkitab saat ini Tuhan. Bukalah hati supaya kami dapat menerima akan firman yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa, kita akan membaca Alkitab bersama pada malam hari ini dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dengan perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka mendapat alasan untuk menuntut dia. Namun ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Orang itu pun bangun dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Setelah memandang mereka semua di sekelilingnya, ia berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan pulihlah tangannya. Kemarahan mereka meluap, lalu mereka berunding tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, renungan kita pada malam hari ini diberi judul Melihat Secara Utuh. Bayangkan jika saudara memiliki baju berwarna putih seluruhnya, pasti indah dilihat oleh mata. Namun, apa yang terjadi jika ada satu saja noda di baju tersebut? Semua mata pasti akan tertuju kepada kotoran itu. Padahal, noda itu kecil sekali. Bahkan jika tidak diberitahu ada noda, mata kita tidak akan tertuju pada noda tersebut. Namun, setelah tahu ada noda kecil, warna putih yang lapang itu tidak lagi terpandang dan dihormati. Mungkin sikap tersebut seringkali kita lakukan kepada orang lain. Setelah memetik
dan menggisar gandum pada waktu Sabat. Di waktu Sabat yang lain, yang berarti berbeda waktu, Tuhan Yesus kembali membuat gusar para ahli Taurat karena menyembuhkan orang yang tangan kanannya mati. Ternyata memang para ahli Taurat sengaja mengikuti Tuhan Yesus secara terus-menerus agar dapat memiliki alasan untuk mempersalahkan Dia. Namun, Tuhan Yesus tidak gentar. Sekali lagi Dia menyatakan bahwa Sabat adalah saat untuk berbuat baik, bahkan menyelamatkan manusia. Ia tetap menyembuhkan orang sakit, dan para ahli Taurat bersepakat untuk melakukan tindakan keji bagi Dia. Sikap para ahli Taurat memang kelihatan sangat jahat. Mereka dengan sengaja mengikuti Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesalahannya. Namun, tidak jarang sikap para ahli Taurat itu ada di dalam diri kita, yaitu mencari kesalahan orang lain. Bayangkan jika saudara terlambat datang ibadah karena kendaraan bermasalah, lalu sampai di tempat ibadah, mata para pelayan menghakimi saudara. Atau sebaliknya, ketika saudara sudah melayani dengan sungguh-sungguh, ada mata umat yang tetap melihat kekurangan dan kesalahan saudara. Apa jadinya persekutuan yang demikian? Oleh karena itu, mari melihat orang lain secara utuh, karena mata kita bisa menyelamatkan atau sebaliknya membinasakan mereka. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sudah membaca firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami baca dan kami renungkan akan menjadi pelita bagi kehidupan kami dan iman kami semakin bertumbuh. Bapa, kami juga berdoa untuk para kaum lansia di seluruh Indonesia. Tuhan, Engkau berkati kaum lansia dalam kehidupannya setiap hari. Beri mereka kekuatan, kesehatan, dan kemampuan dalam menjalani aktivitas mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk program Dewan PKLU. Kiranya program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama ini terus berlangsung, agar kami kaum lansia dapat membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan setiap hari. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau berkati negara kami, khususnya pemerintah kami, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ampuni salah dan dosa kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang diberkati Tuhan, demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kiranya firman yang sudah kita dengar dan kita baca dapat membuat iman percaya kita semakin bertumbuh.
Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati.